Iya, biasa ndelok film G30S PKI rek. Ya. Oh no! Ini iki apa ya? Kanca-kancaku ya padha ngomong, "Lapo cak ndelok film kok akeh kontroversi nih." Oh sik ta, ndelok ndelok film G30 SPKI iki ya, gak perkara kontroversi nih ya. Terus gak perkara maneh tentang aku lek ndelok teori-teori konspirasi nih, gak gitu itu. Eh, aku menyikapi bahwa yang perlu kita lihat adalah kemungkinan potensi komunisme bisa muncul di Indonesia. Nah, ini What? karena yo dewa apa bahaya laten Pak. Ya. Jadi mungkin komunis ini ya dari beragam eh, materi ideologi kalau dikaitkan dengan Pancasila gak matching belas ya, gak matching belas ya. Matching belas ya dalam apa itu istilahnya kok film. Eh? Aduh, ideologi komunis itu gak matching belas ke Pancasila ya. Dan dari dulu memang PKI itu memang ingin menggulingkan kekuasaan. Dan sama lihat PKI itu gak hanya 1965 tok lur. Enggak ya. Kayak zaman Londo PKI itu sono ya. Nah, ini aku ndelok beberapa literatur ya. Literatur itu 23 Mei 23 Mei 1914 ya. Itu ada tokoh Belanda ya. Itu dia memang ingin menyebarkan paham sosialis Marxisme. Nah, akhirnya menjadi paham komunis dan di tahun yang sama Hank Sniflit itu ya keprojetilah dulu ya Londo ya. Dia mendirikan Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV ya ya. Nah ini ajaran Marxisme sing kepingin digawa ngelondo itu yang pemerintahan Hindia Belanda dulu Indonesia ya sebelum Indonesia. Nah jadi PKI itu wis ono ke zaman Londo ngono lho ya. Wis aku gak ngomong tentang teori konspirasi nih, apakah itu orang Belanda ingin mengacak-acak syarikat Islam? Mungkin bisa jadi ya. Karena kan kalau kita mengenal Haji Umar Said Cokro Aminoto itu kan guru bangsa yang ternyata tokoh-tokoh PKI awal itu adalah murid-muridnya beliau gitu ya. Mungkin saat itu pemikiran mereka seperti siapa? Eh, kayak Semaun, Alimin, Darsono ini adalah pemikiran pada saat itu muda-muda banget dan pemikirannya ingin cepat meraih kemerdekaan sebuah negara ya. Jadi ini begitu mereka menelan ajaran Marxisme ya, ya mereka akhirnya berseberangan dengan syarikat Islam itu sendiri ya. Kalau kita ngomong tentang kalau dikait-kaitkan dengan mengkaitkan kalau apakah Haji Umar Said Cokroaminoto itu terlibat PKI ya jelas enggak tuh. Jelas tidak. Beliau sangat menentang kekerasan terkait dengan pemikiran-pemikiran ini akhirnya sempat terpecah kan menjadi Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih akhirnya kan pada saat itu berseberangan ini ya berseberangan ini sebelum kemerdekaan lur ya jadi akhirnya karena Syarikat Islam ini dilihat adalah organisasi yang memiliki pengikut besar berarti disusupi ya istilahnya dimulai dicekok ini orang-orang Syarikat Islam itu. Nah akhirnya pada 1914 itu pula ya saat Semaun pertama kali yang menyatakan diri tertarik dengan ISDB langsung gabung lur
langsung mempelajari hal, bahkan sampai belajar ke Belanda, ya. Nah, akhirnya pada tahun 1920, ya, ISDV ini melalui sebuah kongres berubah nama lagi menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Wah, terus mulai metu komunis ya. Setelah semau sinau, ya tersono gabung alimin, ya wis nganu lah ya. Nah, dan 4 tahun kemudian 1924 melalui sebuah kongres lagi, akhirnya muncullah nama Partai Komunis Indonesia. Lah ini cikal bakal loh, ya. Bahwa komunisme ini memang lahirnya itu dari beberapa kondisi, ya, melalui peperangan, penyakit, dan melalui kemiskinan, ya. Karena kita melihat saat itu Indonesia dalam penguasaan pemerintah Belanda, ya, banyak konfrontasi di mana-mana yang mungkin tidak terdetek oleh media pada saat itu, ya. Akhirnya banyak juga mungkin di pelosok-pelosok itu kemiskinan muncul, kemudian penyakit karena tahu. Nah, akhirnya hal ini yang menggoyangkan bagaimana orang-orang Indonesia yang melalui Serikat Islam dan kemudian muncullah PKI itu, orang-orang dengan garis keras itu ingin segera terbebas dari penjajahan. Nah, pada saat itu kan kalau kita melihat kolonial Belanda itu kan liberal, ya, liberal pemerintahnya, liberal kapitalis, ya, dan itu sangat bertentangan dengan komunisme, ya. Makanya bisa melawan pada saat itu ya komunis, ya. Salah satu kekuatan yang ingin menandingi liberalisme ya komunisme pada saat itu. Nah, karena pada saat itu juga pemerintah Hindia Belanda itu gercep loh, nggak mau berlarut-larut karena PKI ini, karena ternyata setelah 1924 itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, ya. Jadi istilahnya sudah nggak seperti Syarikat Islam. PKI ini benar-benar sudah melawan pemerintahan Belanda secara terang-terangan, berani melakukan kekerasan dan sebagainya, tapi Belanda gercep, tidak membiarkan PKI berkembang, dan akhirnya langsung diberantas di kisaran 1926 sampai 1927. PKI game over pada saat pemerintah Belanda. Game over loh, ya. Nah, tapi lagi-lagi tentang partainya sudah diberangus, ya. Nah, pahamnya Marxisme, Leninisme, ya, kemudian komunisme ini namanya ajaran, ya, paham itu tidak akan segera mati, dia akan mencari inang baru, ya. Nah, terbukti kalau kita ngomong setelah kemerdekaan muncullah inang baru, ya, karena ini situasi politik Indonesia yang belum stabil pada saat itu, ya, mengalami agresi militer Belanda 1 di 1945, kemudian disitulah PKI menemukan celah baru untuk muncul kembali sebagai partai komunis, ya. Nah, berkiblat pada persatuan di Syarikat Islam di masa lampau, ya tetaplah bahwa agama dan komunis ini juga nggak bisa bersatu, gitu loh, ya. Akhirnya terjadilah meledak itu yang terkenal peristiwa Madiun, ya. Pemberontakan PKI di Madiun itu sangat membawa dampak yang luar biasa pada tahun 1948 itu. Nah, pada 1948 pemberantasan PKI tidak tuntas karena pada saat itu agresi militer Belanda kedua. Nah, ya, ada agresi militer, ya, kira setara sekutu, ya. Pemberantasan PKI nggak tuntas, sangat loh.
ya. Jadi lagi-lagi partainya orang-orangnya hilang semua karena pada itu fokus pada mempertahankan kemerdekaan para pejuang kita, termasuk para proklamator dan seluruh elemen bangsa ini ingin memperjuangkan kemerdekaan, ya. Nah, 1950 PKI muncul lagi, ya, muncul lagi PKI 50 dan 1955 menjadi partai yang lumayan besar dan bersanding dengan Presiden Soekarno. Lah itu ya mungkin dalam beberapa teori konspirasi akhirnya Soekarno dikait-kaitkan dengan adanya G30S, ya. Tapi kita ngomong bahwa PKI lagi-lagi tetap pada tindakannya, ya, yang berseberangan dengan dia langsung sikat, ya, melalui pembantaian-pembantaian, ya, dan kekejaman-kekejaman yang dilakukan PKI sampai puncaknya ya ini 1965, ya. 1965 menculik para jenderal dengan menghembuskan isu Dewan Jenderal, macam-macam, ya. Akhirnya di 1965 itulah kemudian setelah peristiwa berdarah 30 September, ya, mulailah politik Indonesia goyang maneng, ya, goyang lagi sampai akhirnya mengantarkan Presiden Soekarno harus meletakkan jabatan dengan pertanggungjawaban yang tidak bisa diterima, ya. Di sini muncullah Orde Baru, lahirlah Orde Baru akhirnya, ya. Nah, Orde Baru inilah yang akhirnya tidak memberi ruang gerak kepada PKI. Kita boleh mengatakan kalau PKI itu game over. Nggak ada PKI, ngapain kamu nonton film ini? Cari lapor dulu film ini. PKI wis gak mau. Iya, PKI wis gak ada. PKI sudah nggak ada. Tapi komunisme akan selalu mencari wadah baru, lur. Komunisme itu padha mek setan, ya. Sopo sing wong iso dirasui, ya. Nah itu komunisme itu, ya. Jangan ngomong partainya. Kalau secara partai Koib sudah selesai 1965, ya. Kita jangan pernah lengah karena biar bagaimanapun komunisme di Indonesia itu merupakan bahaya laten, ya. Nah, karena kita melihat gini, komunisme ini bisa sewaktu-waktu berubah bentuk, ya. Kita lihat Rusia yang dulu Uni Soviet, ya. Sekarang kita lihat bagaimana? Apakah dia komunisme murni? Enggak. Mereka sudah kapitalis, bos. China, ayo, ayo, Cina. Partai ini tok komunis, perekonomian sudah merembet ke kapitalis. Nah, sudah komunismenya sudah mengikuti. Nah, satu-satunya negara komunis yang tak, kalau saya menurut saya, si ortodok yang si asli lah mempertahankan nilai-nilai komunismenya ya Korea Utara, gitu, ya kan? Nah itu, ya. Tapi kalau kita melihat komunisme itu sendiri, ternyata dia akan terus mencari inang baru, ya. Nah makanya Indonesia jangan pernah lengah di sini. Indonesia harus tetap waspada bahwa bahaya komunisme itu akan masih mengancam, ya. Gitu loh, ya harus cerdas kita. Kalau melihat film ini ya harus berkali-kali diputar, ya wis ngono ae film, ya itu jalan ceritanya nggak akan bisa kita rubah, gitu loh. Paling bisanya diedit dipotong-potong, gitu ya kan. Saya aja kalau waktu film ini, waktu penyiksaan jenderal itu saya matikan udah selesai, gitu loh. Karena saat terbunuhnya para jenderal pada saat diculik itu, bagi saya sudah selesai karena jalan ceritanya ke belakang ya udahlah, ngapain, ya. Tapi di sini sekali lagi mengingatkan bahwa komunisme itu masih ada, ya. Kita aja yang di sini kita nggak tahu, ya. Komunisme itu masih berpotensi ada
komunisme itu ya awakmu ndelok kayak film Conjuring lho ya. Setan ini bisa mati ya. Ya wis, ayo dijogo NKRI bareng-bareng lur ya. Kita waspadai komunismenya, oke? Karena komunisme itu ajaran ya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ayo, sapa sing ngape otak-atik Pancasila sing wingi, ya wis lang sadar Pancasila dedekno maneh ben garudae tegak ya. 5 sila sing digawa itu ya ben oke, ben iso mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Wis ngono ae. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.